kuat. Gak kuat. Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Back to the beat, back to the sound. So funny, girl. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. やめんなにゃ。It's not a secret I try to hide. 俺に才能なんてもんがあるように見えるな。俺程度でそう見えるならてめえの人生幸せだな。Ada di imigrasi di. Lo milih. Imagination. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Adun, saya dari Fakultas Hukum kelas H2B dari Universitas Bangka Belitung. Saya asal dari kota Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan, dan saya alumni dari SMK Yapentok Tobuali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa tata suci atau Vatikan digolongkan menjadi subjek hukum internasional, yaitu dengan dalam hukum internasional suatu entitas dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional jika memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan hubungan dengan negara atau organisasi internasional lainnya. Biasanya negara adalah subjek hukum utama dalam hukum internasional, tetapi ada juga entitas lain yang memiliki status serupa seperti organisasi internasional atau tata suci holisi. Meskipun kota Vatikan adalah negara yang terkecil di dunia dengan hanya luas sekitar 44 hektar dan populasi kurang dari 1.000 orang, entitas yang sebenarnya memiliki peran besar dalam hukum internasional adalah tata suci. Tata suci bukan hanya sekedar sebuah institusi keagamaan, tetapi juga otoritas yang diakui sebagai subjek hukum internasional. Lalu apa yang membedakan tata suci dengan negara biasa dan mengapa biasa menjadi subjek hukum internasional? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang pengakuannya dalam hukum internasional, yaitu dengan satu, perbedaan tata suci dan kota Vatikan. Kota Vatikan adalah negara berdaulat yang dibentuk pada tahun 1929 dengan melalui perjanjian Lateran antara Italia dan tata suci. Negara ini memiliki wilayah fisik dan pemerintahan sendiri, dan tata suci atau holisi adalah institusi tertinggi gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus dan memiliki otoritas atas umat Katolik di seluruh dunia.
Tata Suci bukan hanya entitas religius, tapi juga memiliki peran politik dan diplomasi internasional. Perbedaan ini penting karena dalam hukum internasional yang diakui sebagai subjek hukum internasional bukan hanya sebuah kota Vatikan, tetapi terutama Tata Suci. Bahkan sebelum kota Vatikan berdiri, Tata Suci sudah diakui dalam hubungan internasional selama berabad-abad. Dan yang kedua, mengapa Tata Suci menjadi subjek hukum internasional, yaitu ada beberapa faktor utama yang membuat Tata Suci diakui sebagai subjek hukum internasional, yaitu dengan satu, memiliki kedaulatan sendiri. Tata Suci adalah entitas yang independen dan tidak tunduk pada yurisdiksi negara manapun. Dan meskipun berbasis di kota Vatikan, Tata Suci bukan bagian dari Italia atau negara lain. Dan status ini memberikan kebebasan bagi Tata Suci untuk berinteraksi dengan negara-negara lain tanpa campur tangan dari pihak lain. Dan yang kedua, diakui banyak oleh negara. Saat ini lebih dari 180 negara mengakui Tata Suci dan menjalin hubungan diplomatik dengannya. Dan Tata Suci memiliki perwakilan diplomatik disebut nuncio yang setara dengan duta besar. Tata Suci juga menerima duta besar dari berbagai negara dunia, dan pengakuan ini menunjukkan bahwa komunitas internasional menganggap Tata Suci sebagai subjek hukum yang sah. Dan yang ketiga, berpartisipasi dalam organisasi internasional. Tata Suci menjadi anggota atau pengamat di banyak organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai negara pengamat tetap, dan Organisasi Kesehatan atau WHO aktif dalam isu-isu kesehatan global, dan Organisasi Keamanan dari Kerjasama di Eropa atau OSCE terlibat dalam isu keamanan dan perdamaian. Dan keikutsertaan dalam organisasi-organisasi ini membuktikan bahwa Tata Suci memiliki pengaruh dalam politik global. Dan yang keempat, dapat menandatangani perjanjian internasional. Tata Suci memiliki hak untuk menandatangani perjanjian internasional yang mengikat secara hukum. Contoh perjanjian yang telah dibuat oleh Tata Suci, Perjanjian Lateran di tahun 1929 dengan Italia mengakui kemerdekaan kota Vatikan, dan Concordat, perjanjian bilateral dengan negara lain untuk mengatur hubungan Gereja Katolik dengan pemerintah setempat. Atau kemampuan untuk membuat perjanjian adalah bukti bahwa Tata Suci memiliki status hukum yang diakui secara internasional. Dan yang kelima, berperan dalam diplomasi dan perdamaian dunia. Tata Suci sering berperan sebagai mediator dan berbagai konflik internasional. Contoh peran diplomasi Tata Suci: konflik di Timur Tengah, Vatikan sering menjadi juru damai antara pihak yang bertikai. Dan hubungan diplomatik antara AS dan Kuba, Vatikan membantu menormalisasikan hubungan kedua negara pada 2014. Dan peran diplomatik ini menunjukkan bahwa Tata Suci bukan hanya entitas keagamaan, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam politik global. Dan yang ketiga, keunikan Tata Suci dalam hukum internasional. Meskipun diakui sebagai subjek hukum internasional, Tata Suci memiliki beberapa keunikan dibandingkan dengan negara lain, yaitu dengan satu, tidak memiliki warga negara permanen atau kota Vatikan memiliki warga, tetapi sebagian besar adalah anggota Gereja Katolik dan bukan warga tetap. Yaitu yang kedua, tidak memiliki kekuatan militer. Vatikan tidak memiliki tentara nasional, hanya Garda Swiss sebagai pasukan pengaman. Dan yang ketiga, tidak memiliki ekonomi besar. Vatikan tidak berpartisipasi dalam perdagangan global seperti negara lain. Meskipun demikian, status Tata Suci sebagai subjek hukum internasional tidak bergantung pada aspek-aspek ini, melakukan pada peran pengakuannya dalam hukum internasional. Daripada semua ini, kesimpulan kita ambil berdasarkan analisis di atas. Kita dapat menyimpulkan bahwa Tata Suci adalah subjek hukum internasional yang unik karena yaitu satu, memiliki kedaulatan sendiri, tidak bergantung pada negara manapun. Dan yang kedua, diakui oleh lebih dari 140 negara dan memiliki hubungan diplomatik formal. Dan ketiga, berpartisipasi dalam organisasi internasional atau termasuk PBB. Dan yang keempat, dapat menandatangani perjanjian internasional dan menunjukkan kapasitas hukum yang sah. Dan yang kelima, berperan sebagai mediator dalam konflik global.
berkontribusi terhadap perdamaian di dunia. Meskipun tata suci bukan negara dalam arti konvensional komunitas internasional, tetapi mengakui keberadaannya sebagai subjek hukum internasional dengan hak kewajiban mirip dengan negara berdaulat. Oleh karena itu, meskipun wilayah yang kecil, pengaruh dalam hukum internasional dan diplomasi yang sangat besar. Dengan pemahaman ini, kita bisa melihat bahwa pengaruh tata suci jauh lebih besar daripada sekedar luas wilayahnya. Peran dalam hukum dan diplomasi internasional menjadikannya salah satu entitas paling unik dalam sistem hukum global. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafin, mohon dimaklumin. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You think I don't wanna run to you, but there are mountains, and there are doors that we can't walk through. I know you're wondering why, because you're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you need mine? Everything keeps us apart, and no matter what you're meant to find, it's not up to you, it's not up to me, and everyone tells us what we believe. And how can we rewrite the stars, say that the world can be ours? You know, all I want is to fly with you, all I want is to hold you, so just give me all. Jadilah manusia berkualitas, ingin ke atas tanpa harus menindas. Just kidding, forever under plus flyover. Wakar, well, 50.